Hari pernikahanku, salah satu momen yang kutunggu-tunggu, sepertinya akan menjadi momen paling membahagiakan dalam hidupku. Seluruh keluargaku, teman-temanku, semua orang mengucapkan selamat kepadaku, tertawa dan bersenang-senang, namun ada perasaan yang tak terlukiskan yang terus membebani hatiku. Aku melihat ke cermin di depanku dan melihat diriku dalam gaun pengantin berwarna putih bersih dengan riasan tipis di wajahku. Namun aku tidak bisa menyembunyikan perasaan cemas di hatiku. Biasanya, menurutku, kebahagiaan harus selalu melimpah, harus selalu penuh, tapi hari ini, aku merasa seperti ada bayangan gelap yang menutupi segalanya. Itu bukan karena aku tidak cinta Prasetya, bukan karena aku tidak menantikan momen ini, tapi karena kekhawatiran yang mendalam di hatiku. Ibunya, Nisekar, dia tidak menyukaiku. Sejak pertama kali kami bertemu, dia tidak bisa menyembunyikan ketidaknyamanannya saat melihatku. Gadis normal, tidak ada yang luar biasa kecuali cintaku padanya. Prasetya, saya ingat pertama kali dia menatap saya, matanya penuh perhatian. Lalu dia menunjuk lurus ke arah saya dan bertanya, "Apakah menurut Anda pantas mendapatkan keluarga ini?" Pertanyaan itu bukan sekadar pertanyaan sederhana. Itu adalah sebuah penilaian, sebuah penegasan bahwa saya tidak cukup baik. Tetapi Prasetya di sisi lain, dia selalu memihak saya, selalu mengatakan bahwa ibunya tidak memahami saya, dan saya hanya perlu bersabar. She allowed skadent aun beston tertinggi. Sampai kapan aku bisa bersabar? Aku menarik gaun pengantinku dan menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menstabilkan suasana hatiku. Lampu, teman dekatku, datang ke sampingku, matanya bersinar karena khawatir. "Apakah kamu baik-baik saja?" Dia bertanya, suaranya dipenuhi kekhawatiran. Aku tersenyum, berusaha menyembunyikan kebingunganku. "Aku baik-baik saja, hanya sedikit khawatir." Dia mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi, tapi aku tahu dia mengerti apa yang aku rasakan. Ketika saya memasuki upacara, saya melihat sekeliling, semua orang tersenyum dan mata mereka diberkati. Tapi matanya Sekar di sisi lain, dia menatapku dengan dingin, tanpa kata-kata restu, hanya tatapan tidak ramah. Aku mencoba untuk tidak memperhatikannya, tapi aku tidak bisa berhenti merasa berat di hatiku. Pernikahannya berjalan lancar, tapi aku tahu, aku tidak bisa tidak khawatir tentang masa depan. Bisakah aku benar-benar cocok dengan keluarga ini? Akankah ibunya menerimaku, ataukah dia hanya seorang gadis biasa yang belum cukup besar untuk memasuki dunia mereka? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalaku, dan aku tidak bisa menghilangkannya. Setelah upacara pernikahan berakhir, saya menghampirinya Sekar, berharap setidaknya menerima kata-kata penyemangat, meski hanya ucapan selamat singkat. Tapi alih-alih kata-kata penuh kasih sayang, aku malah menerima kata-kata dingin darinya. "Jangan berpikir pernikahan ini bisa mengubah apapun." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hatiku. Saya berdiri di sana, kaku, tidak tahu harus berbuat apa. Tapi kemudian, saya melihat Prasetya, menatap kehangatan di matanya, dan aku tahu, apapun yang terjadi, aku akan mencobanya. Mencoba mencintaimu, mencoba hidup setia pada apa yang aku yakini. Karena aku mencintaimu, dan itulah satu-satunya hal yang aku tahu pasti dalam hidup ini. Kehidupan sebagai seorang calon pengantin memang tidak pernah mudah, apalagi ketika keluarga suaminya tidak menerima dirinya. Setelah pernikahan, saya pikir semuanya akan stabil secara bertahap, bahwa cinta saya adalah untuk saya. Prasetya akan membantu saya mengatasi semua tantangan, namun kenyataannya semuanya tidak sesederhana itu. Begitu saya memasuki rumah baru, saya merasakan dinginnya dia, Sekar, ibu mertuaku. Dia tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun ucapan selamat atau menunjukkan kepedulian. Bahkan setiap kali aku menyiapkan sarapan, dia selalu menemukan cara untuk mengeluh. "Kenapa kopi ini pahit sekali? Kamu mungkin tidak tahu cara menyeduhnya dengan benar," ucapnya dengan suara parau, lalu segera membuang cangkir kopi yang baru saja kuhabiskan.
Aku terdiam tak berani bereaksi, hanya menundukkan kepala dan mengakui kesalahanku. Padahal dalam hati aku tahu tak ada yang salah. Tapi itu satu-satunya cara bagiku untuk tidak memperburuk situasi. Setiap hari berlalu dalam keheningan dan kedinginan. Ibu Schmier selamat suruh mengkritikkan sayangnya. Mulai memuncul saya membersihkan rumah hingga masakan yang saya masak. Meskipun saya berusaha sebaik mungkin, dia selalu menemukan kesalahan dan mengkritik saya. Terkadang aku bertanya-tanya, akankah dia menyadari bahwa aku hanyalah wanita normal yang menginginkan kesempatan untuk membuktikan nilainya di keluarga ini? Prasetya. Melihat aku lelah, dia hanya bisa menghela nafas dan berkata, "Ibuku tidak mudah menerima siapapun." Setiap kali hal itu terjadi, aku merasa patah hati karena aku tidak ingin kehidupan pernikahanku menjadi membosankan. Aku butuh dukunganmu, aku butuh kamu untuk membelaku. Tapi yang kudapat hanyalah diam. Aku tidak ingin menyalahkannya, karena aku mengerti bahwa dia juga terjebak antara cintanya padaku dan hubungannya dengan ibunya. Suatu pagi, ketika saya sedang membersihkan ruang tamu, Nisekar masuk dan menatapku dengan mata tidak puas. "Kamu tidak lebih dari seorang pembantu di rumah ini," katanya dingin. Aku berdiri diam, merasa seolah semua kerja keras dan usahaku selama ini tiba-tiba lenyap. Saya tahu, apapun yang saya lakukan, saya tidak akan pernah menjadi bagian dari keluarga ini di matanya. Setiap hari tinggal di rumah ini merupakan tantangan besar. Ada kalanya aku ingin menyerah, ingin pergi, dan tak perlu menderita lagi. Tapi kemudian aku memikirkannya lagi, Prasetya. Memikirkan tentang cintanya padaku. Tidak peduli bagaimana ibumu memperlakukanmu, aku tetap mencintaimu. Dan itulah satu-satunya alasan aku bisa terus berusaha. Mau tak mau aku bertanya pada diriku sendiri, apakah cintaku bersama Prasetya? Apakah cukup untuk mengatasi semua kesulitan tersebut? Aku mencintainya, tapi bisakah aku hidup dalam keluarga yang setiap hari harus menghadapi penolakan, bahkan hinaan dari ibu mertuaku? Pertanyaan-pertanyaan itu terus melekat di kepalaku, bagaikan luka yang dalam di hatiku. Meski begitu, saya tetap berusaha dan bersabar. Karena aku tahu, jika aku menyerah, cintaku juga akan menyerah Prasetya tidak lagi masuk akal. Tapi aku juga paham kalau cinta saja tidak selalu cukup dan aku tidak bisa hidup selamanya dalam kesakitan hanya karenanya. Setiap hari yang berlalu di rumah itu, aku merasa seperti perlahan-lahan kehilangan sebagian dari diriku. Ibu mertua, Nisekar, masih dingin, masih tidak menerimaku, dan Prasetya menjadi semakin jauh. Pada awalnya, saya berpikir mungkin segalanya akan berubah seiring berjalannya waktu. Aku mencintaimu, menurutku cinta akan menjadi jembatan untuk membantuku berintegrasi ke dalam keluarga ini. Tetapi semakin lama, aku menyadari bahwa cinta tidak selalu cukup untuk mengubah segalanya. Kritik darinya Sekar tetap langgeng, bukan hanya kata-katanya yang dingin, tapi juga keheningan yang menindas Prasetya. Setiap kali saya mencoba mencari sedikit kenyamanan darinya. Suatu kali, ketika saya sedang menyiapkan makan malam untuk keluarga saya, Nisekar dengan belak-belakan berkata, "Apa yang kamu lakukan tanpa rasa apapun? Segala sesuatu di rumah ini kurang rapi. Rasanya semua usahaku sia-sia, seperti aku tidak pernah pantas berada di sini." Dan kemudian, hari itu, saya mendengar percakapan antara keduanya Prasetya dan ibunya. Ibunya memberitahunya, suaranya penuh tekad. "Kamu harus memikirkan kembali untuk tinggal bersamanya. Jika kaos ini terus berlanjut, seluruh keluarga akan mendapat masalah. Kamu tidak bisa hidup seperti ini selamanya." Saya berdiri di luar pintu, tidak berani masuk. Kata-kata itu seperti seember air dingin yang dituangkan ke dalam hatiku. Aku tidak ingin percaya kalau aku telah menjadi beban baginya. Tapi aku tidak bisa memungkiri kalau perasaan itu jelas sekali. Keesokan harinya, kapan Prasetya sesampainya di rumah, saya menanyakan pertanyaan yang tidak ingin saya tanyakan. "Apakah kamu pernah berpikir kita akan berakhir?"
Suaraku bergetar, tapi aku tidak bisa mengendalikan emosiku. Dia menatapku, matanya sedikit bingung, tapi kemudian dia hanya menghela nafas dan berkata, "Ibuku, dia tidak pernah menerimamu. Aku tidak tahu harus berbuat apa." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hatiku. Aku berharap, aku menunggu, tapi mungkin aku salah jika berpikir bahwa cinta saja sudah cukup. Seminggu kemudian, Nisekar menyakitiku lagi. Kali ini bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Dia sengaja mempermalukanku di depan teman dan keluargaku. "Kamu bukan menantu perempuan yang baik," katanya tepat di depan saya dan seluruh keluarga. Saya berdiri di sana, kaku, tidak bisa berkata apa-apa. Hatiku tenggelam, merasakan sakit, kesedihan, dan kekecewaan. Dan kemudian saya memutuskan, aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Saya tidak bisa hidup dalam keluarga di mana semua orang selalu memandang saya sebagai orang luar. Saya suka Prasetya, tapi cinta itu tidak bisa menyelamatkan hidup yang penuh penderitaan. Aku tidak bisa membiarkan diriku terus terluka seperti itu lagi. Malam itu, kataku Prasetya, "Saudaraku, aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Aku tidak bisa terus menanggungnya." Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menatapku. Matanya tidak mampu menyembunyikan kekecewaannya. Saya siap, bukan untuk bersembunyi, tetapi untuk berjalan sendiri. Aku mencintainya, tapi aku juga cukup mencintai diriku sendiri untuk tidak membiarkan diriku terus hidup dalam kesakitan. Itu adalah keputusan yang sulit, namun saya tahu jika tidak melakukannya, saya akan kehilangan diri saya sendiri. Aku tidak akan membiarkan cinta buta membawaku ke jalan buntu. Sudah waktunya bagi saya untuk keluar dari cangkang aman itu dan menemukan jalan saya sendiri. Stayando akan menjadi lebih kuat dan akan menemukan diri saya kembali. Tidak peduli betapa sulitnya hidup ini. Setelah pergi, saya tidak tahu kemana saya akan pergi. Tidak ada tempat untuk pergi, tidak ada yang menjemputku. Saya hanya membawa sebuah koper kecil, beberapa pakaian tua, dan kenangan menyakitkan dari kehidupan masa lalu. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku hanya diam-diam melihat keluar jendela. Rasanya seperti dunia di sekitarku telah runtuh, dan hanya aku yang tersisa di reruntuhan. Aku mengembara seharian, tanpa tujuan. Lupakan saja perasaan tersesat dan hampa yang mengelilingi Anda. Setiap langkah yang aku ambil, aku merasakan rasa lelah di tubuhku. Namun langkah itu seperti caraku untuk mencoba melupakan rasa sakit di hatiku. Setiap kali aku berpikir untuk menyerahkan segalanya, menyerahkan kehidupan yang tampaknya baik, aku merasa hatiku hancur berkeping-keping. Keesokan harinya, saya mulai mencari cara untuk hidup. Kehidupan baru, tanpa perlindungan, tanpa kritik. Saya mendapatkan pekerjaan sementara, mencuci piring di sebuah restoran kecil, sehingga saya bisa mendapatkan uang untuk menghidupi diri sendiri. Pekerjaannya tidak sulit, tapi membuatku merasa kesepian. Setiap malam, ketika saya melihat kembali kamar kontrakan kecil yang saya sewa, mau tak mau saya merasa sedih. Tapi setidaknya aku punya tempat tinggal dan bisa menjaga diriku sendiri. Pekerjaan tidak terlalu menyenangkan, tapi saya tahu saya tidak bisa berhenti. Aku tidak bisa membiarkan diriku terus berkubang dalam kesedihan. Ada hari-hari ketika saya membersihkan restoran dan melihat senyum bahagia para pelanggan. Saya bertanya pada diri sendiri, mengapa saya tidak bisa sebahagia mereka? Bagaimanapun, aku memutuskan untuk move on dan bangkit dari lukaku sendiri. Jika saya tidak melakukan itu, saya akan selamanya terjebak di masa lalu. Setiap pagi ketika saya bangun, saya mempersiapkan diri untuk hari yang baru, penuh tekad. Suatu hari, ketika saya sedang membersihkan restoran, pemiliknya, Ni Pramudya, seorang wanita yang lebih tua, melihat saya berjuang. Dia mendekat, matanya hangat, tapi sedikit khawatir. "Kamu nampaknya sangat lelah. Apakah kamu ingin bekerja lebih sedikit?" Dia bertanya. Aku hanya tersenyum tipis dan menggelengkan kepala. "Terima kasih, tapi aku harus bekerja agar aku bisa hidup."
Dia mengangguk, lalu menatapku dalam-dalam. Kamu adalah orang yang kuat, aku yakin kamu akan baik-baik saja. Kata-kata itu lembut namun seperti cahaya yang berkelap-kelip di kegelapan. Mereka memberi saya sedikit harapan. Dan pada hari-hari kerja itulah kekuatanku berangsur-angsur pulih. Meski aku hanya melakukan pekerjaan sederhana, hari demi hari aku merasa perlahan bangkit dari reruntuhan. Seminggu kemudian, saya mulai menabung sedikit uang, meski tidak cukup untuk melakukan hal besar. Tapi saya tidak lagi merasa putus asa seperti sebelumnya. Setiap pagi, saya merasa penuh energi, karena saya tahu bahwa saya sedang mengambil kendali atas hidup saya, meskipun itu hanya langkah kecil. Dan itulah hal yang paling penting. Meski bukan sesuatu yang besar, tapi aku merasakan perubahan pada diriku. Bukan sekedar perubahan fisik, tapi perubahan jiwa. Saya bukan lagi wanita lemah yang selalu mencari penerimaan dari orang lain. Saya belajar menerima diri saya sendiri dan mulai membangun kembali hidup saya dari apa yang saya miliki. Saya tahu perjalanan ini tidak mudah, namun saya siap menghadapinya. Dan aku percaya suatu hari nanti, aku akan melihat ke belakang dan tersenyum atas apa yang telah aku atasi. Setelah berhari-hari hidup dalam kesepian dan kelelahan, saya mulai menyadari bahwa saya tidak bisa terus seperti ini selamanya. Saya penuh dengan tangan kosong, tapi bukan berarti saya tidak bisa memulai dari awal. Suatu pagi saya bangun, melihat ke cermin dan berkata pada diri sendiri, sudah waktunya, saya harus berdiri. Saya tidak punya banyak uang, tidak punya saudara, dan tidak ada teman dekat yang bisa membantu. Tapi saya punya kekuatan sendiri, dan itu yang paling penting. Saya memutuskan untuk memulai lagi dari hal terkecil. Pekerjaan pertama yang saya lakukan adalah hal-hal sederhana, seperti bersih-bersih, mengepel, mencuci piring, pekerjaan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Tapi itu memberiku rasa aman, perasaan bahwa aku bisa mengendalikan hidupku sendiri, meski itu hanya hal kecil. Suatu hari, ketika saya sedang membersihkan restoran, Nipramudia, sang pemilik, melihat saya bekerja keras dan berjalan mendekat. Kamu melakukannya dengan baik, tapi jika kamu mau, aku bisa membantumu mencari pekerjaan lain yang lebih cocok, katanya dengan suara hangat. Saya berterima kasih padanya, tapi tidak bisa menerimanya. Saya merasa perlu melakukan ini lebih lama lagi agar saya bisa mengurus diri sendiri. Dia tidak berkata apa-apa lagi, hanya mengangguk setuju, dan di matanya aku melihat rasa hormat. Pada hari-hari berikutnya, saya mulai menyadari diri saya berubah. Saya mau tidak lagi minder atau emas seperti dulu. Saya merasa saya bisa melakukan banyak hal, saya bisa mengubah hidup ini. Dan kemudian pada suatu malam, ketika saya duduk sendirian di kamar motel, saya mulai berpikir untuk mencari pekerjaan yang lebih stabil. Pekerjaan dapat membantu saya mendapatkan cukup uang untuk menjadi lebih mandiri, sehingga saya tidak harus hidup dalam ketergantungan pada orang lain. Tapi bagaimana saya bisa memulainya? Saya tidak memiliki kualifikasi, tidak ada keahlian khusus. Itu pertanyaan yang saya tanyakan pada diri saya setiap hari. Namun alih-alih panik, saya memutuskan untuk mencari kesempatan belajar. Saya mulai melakukan riset online tentang pekerjaan paruh waktu dan pekerjaan penjualan online. Suatu malam, ketika saya sedang mencari, saya melihat sebuah artikel tentang bisnis online. Itu adalah ide segar, dan seberkas cahaya menyala di kepala saya. Mengapa kamu tidak mencobanya? Menurut saya. Maka saya mulai. Bukan sesuatu yang besar, hanya beberapa barang kecil yang saya beli dan posting untuk dijual di situs jejaring sosial. Saya hanya punya telepon lama dan sedikit tabungan. Namun saya tidak membiarkan kesulitan-kesulitan itu menghentikan saya. Hari demi hari, saya merawat produk saya, belajar cara berkomunikasi dengan pelanggan, belajar cara menjual. Pada masa-masa awal, segalanya berjalan sangat lambat. Sangat semua pesanan kenairt. Atau setiap kali pesanan masuk, senais verwasakan khusus tadinya picking brand sejauh di hari ini. Setiap pesanan adalah sebuah langkah maju, tanda bahwa saya berada di jalur yang benar. Meski masih banyak kesulitan di depan, saya mulai merasa bisa membangun kembali kehidupan saya.
Tidak ada lagi rasa kesepian, tidak ada lagi rasa gagal. Saya merasa secara bertahap menjadi lebih kuat dan secara bertahap memiliki keyakinan pada masa depan. Obset Janis Khalif saya Shengguang Chunyinyu, saya pun semangat dengan pekerjaan saya. Tidak peduli seberapa kecil atau sulitnya pekerjaan itu. Saya tahu saya bisa memulai kembali dari nol, dan meski perjalanan ini masih panjang, saya yakin setiap langkah akan membawa saya lebih dekat pada kehidupan yang saya inginkan. Hari demi hari, perlahan-lahan saya mendapati diri saya berubah. Bukan hanya soal pekerjaan, tapi juga tentang cara memandang diri sendiri. Petrasaan saat Anda memereskan walifung atas hidup Anda, meski segala sesuatunya belum sempurna, namun setidaknya Anda tidak lagi gagal. Saya mulai menerima pesanan yang lebih besar. Banyak pelanggan datang kembali dan merujuk teman. Saya merasakan kegembiraan dalam setiap pesanan, tetapi yang lebih penting adalah saya merasa sedang melakukan sesuatu yang berarti. Suatu pagi, ketika saya bangun dan memeriksa akun penjualan saya tidak dapat mempercayai mata saya. Volume pesanan hari ini jauh melebihi ekspektasi. Dan saya mulai menerima pujian dari pelanggan mengenai kualitas produk dan layanan saya. Setiap kata-kata penyemangat seakan memberiku kekuatan, membuatku merasa tidak sendirian lagi. Saya bukan hanya seorang ibu dan wanita pekerja keras, namun kini saya telah menjadi seseorang yang bisa berbangga dengan apa yang telah saya capai. Segalanya berangsur-angsur menjadi lebih mudah, bukan karena pekerjaannya menjadi lebih mudah, namun karena saya belajar mencintai pekerjaan saya. Saya mulai mendapatkan kontrak yang lebih besar, dan bahkan ada klien yang mengundang saya untuk kerjasama jangka panjang. Saya tidak lagi hanya melakukannya sendirian, tetapi saya juga memiliki orang-orang yang menemani saya, orang-orang yang percaya pada saya, dan membantu saya sepanjang perjalanan ini. Dari seseorang yang tidak punya apa-apa, saya secara bertahap membangun basis pelanggan yang stabil dan sumber pendapatan yang kuat. Namun tidak peduli bagaimana pekerjaan saya berkembang, saya masih ingat dengan jelas alasan mengapa saya tidak menyerah. Farel, anakku. Setiap kali saya melihatnya, saya merasa lebih termotivasi untuk melanjutkan. Saya ingin anak-anak saya melihat saya dan bangga. Saya ingin dia melihat bahwa betapapun sulitnya hidup, ibunya dapat bangkit dari kesulitan menjadi kuat. Saya tidak lagi takut dengan masa depan. Meskipun saya seorang ibu tunggal, saya tahu saya akan melakukan segalanya demi masa depan yang baik bagi anak-anak saya. Setiap malam sebelum tidur, saya berkata pada diri sendiri bahwa saya melakukan hal yang benar. Putraku akan mempunyai kehidupan yang lebih baik, dan akulah yang bisa mewujudkannya. Lalu suatu hari, kapan Farel masuk ke kamar, aku sedang bekerja, dia berlari memelukku dari belakang dan berkata, "Bu, aku sangat bangga padamu." Jantungku seakan berhenti berdetak. Saat itulah saya merasa berhasil. Bukan karena uang yang saya hasilkan, namun karena anak saya merasakan usaha yang telah saya lakukan. Bagi saya, itu adalah segalanya. Jadi, meski perjalananku masih panjang, aku bukan lagi wanita di hari-hari pertama, yang hanya ada rasa sakit dan keputusasaan. Sekarang, saya seorang ibu yang bangga, bukan hanya karena kesuksesan saya di tempat kerja, namun juga karena saya telah mengajarkan pelajaran paling penting kepada anak-anak saya. Tidak peduli seperti apa kehidupan ini, kita masih bisa berdiri dan meraih hal-hal yang lebih baik. Hidupku telah banyak berubah, dan tidak ada yang membuatku merasa lebih kuat selain melihat ke belakang dan menyadari bahwa aku telah mengatasi masa lalu yang menyakitkan itu. Setelah semua upaya, malam tanpa tidur, dan hari-hari kerja keras, saya telah membangun kembali hidup saya. Aku bukan lagi gadis lemah yang hanya tahu bagaimana mengandalkan orang lain. Sekarang, saya seorang wanita yang berdiri tegar, membangun masa depan saya sendiri. Namun satu hal yang selalu saya ketahui adalah bahwa untuk benar-benar membebaskan diri dari masa lalu, saya harus menghadapinya. Untuk waktu yang lama, saya tidak berani memikirkan keluarga saya prasetia. Setiap kali aku mengingatnya,
Hatiku terasa sakit. Tapi sekarang, saya punya cukup kekuatan untuk kembali. Dan kali ini, aku tidak akan kembali sebagai seseorang yang memohon agar diterima, tapi sebagai pemenang. Kapan Farel diundang ke pesta ulang tahun keluarga Prasetya, saya merasakan gesekan di hati saya. Saya bukan lagi bagian dari keluarga itu. Mereka bukan lagi orang-orang yang saya sebut rumah. Tapi anakku, Farel, adalah bagian dari mereka. Dan aku tak bisa mengabaikannya saat anakku ingin hadir, meski ada luka yang masih belum bisa kusembuhkan. Saya memutuskan untuk pergi bersama anak saya, bukan untuk membuktikan apapun kepada mereka, tetapi hanya karena anak saya membutuhkan saya di sisinya. Hari itu, ketika aku hendak merias wajahku dan mengenakan gaun panjangku, sambil bercermin, aku melihat wanita lain. Seseorang tidak lagi dihantui penolakan atau hinaan dari orang lain. Hanya pedak lagi takut atau omning khawatir dengan semacam mereka, sekar atau keheningan prasetya. Saya melihat diri saya sendiri, seorang ibu yang bangga, tidak memerlukan pengakuan siapapun untuk merasa berharga. Saat memasuki pesta, mata semua orang tertuju padaku. Saya bisa merasakan keterkejutan, bahkan keheranan di mata mereka. Bukan karena saya lebih cantik atau terlalu banyak berubah, tetapi karena saya telah berdiri teguh. Saya bukan lagi wanita yang dulu mereka anggap gagal dan tidak berharga. Warpayamin mulainya saya kembali, dan sekarang saya bangga dengan apa yang saya lakukan. Farel berlari mendekat sambil memegang kue ulang tahun, lalu memelukku erat. "Bu, aku mencintaimu." Kata-katamu membuatku merasakan kebahagiaan tanpa batas. Saya tahu, apapun yang terjadi, saya melakukan hal yang benar. Saya berdiri dan membangun kembali hidup saya, tidak hanya untuk diri saya sendiri, tetapi juga untuk putra saya. Kapan Prasetya berjalan mendekat, matanya tidak lagi dingin seperti sebelumnya, tapi aku tidak mencari rasa kasihan atau permintaan maaf darinya. Aku tersenyum lembut, tidak ingin mengkhawatirkan masa lalu lagi. Dia mengatakan kepada saya benar-benar minta maaf atas apa yang terjadi. Namun saya hanya menjawab dengan lembut, itu masa lalu. Yang penting adalah masa kini, dan kita semua telah melaluinya. Shendu, malam itu ketika saya meninggalkan pesta, saya tidak merasa patah hati atau menyesal. Saya telah membebaskan diri saya dari segalanya. Saya tidak perlu membuktikan apa-apa, karena saya tahu saya sudah berhasil. Saya bukanlah pemenang di mata saya Sekar Bagus Prasetya, tapi pemenang dalam hidupnya sendiri. Dan yang lebih penting, saya seorang ibu Farel bisa bangga. Itu adalah hal yang paling berharga dalam hidupku. Setelah melewati hari-hari yang penuh tantangan, saya menyadari bahwa saya tidak dapat terus hidup di masa lalu. Dulu aku berpikir, kalau aku terus menunggu perubahan dari orang lain, semuanya akan baik-baik saja. Tapi sekarang, saya mengerti bahwa yang terpenting adalah saya harus mengubah diri saya sendiri. Memaafkan bukan agar orang lain bisa tenang, tapi agar aku bisa terbebas dari luka lama. Sebenarnya saya tidak lagi merasa marah atau kesal. Saya telah belajar untuk melepaskan, bukan karena saya melupakan apa yang terjadi, tetapi karena saya ingin menjalani kehidupan yang damai. Aku sudah muak dengan emosi negatif, dan aku tidak ingin emosi itu menguasaiku lagi. Jika saya terus hidup dalam kemarahan dan rasa bersalah, saya tidak akan pernah bisa maju. Suatu pagi, ketika saya sedang bekerja, saya menerima pesan teks dari Prasetya. Dia menulis bahwa dia menyesal atas apa yang terjadi, bahwa dia memahami kesulitan yang saya alami. Ia juga mengatakan, meski kami tak bisa bersatu kembali, ia berharap aku bisa menemukan kedamaian. Pesan itu tidak membuatku bahagia, namun menyadarkanku bahwa aku siap memaafkan, untuk tidak lagi menyimpan rasa sakit hati yang tidak perlu di hatiku. Aku menjawabnya dengan lembut, tanpa rasa menyalahkan atau kemarahan seperti sebelumnya. Terima kasih atas kata-kata ini. Tapi aku telah menemukan kedamaian dalam diriku. Kita telah melalui banyak hal, dan sekarang aku hanya ingin melanjutkan jalanku.
Saya tidak membutuhkan Anda untuk meminta maaf atau menebus apa yang terjadi. Memaafkan bagiku untuk melepaskan diri dari emosi yang berat, agar aku bisa move on tanpa harus membawa serpihan masa lalu. Setelah mengirimkan pesan itu, saya merasa beban saya seperti terangkat. Saya tidak lagi terpenjara dalam pikiran negatif, tidak lagi dikendalikan oleh masa lalu. Saya merasa lebih hengwan, actions, dan lebih damai dari sebelumnya. Dan yang terpenting, saya memahami bahwa memaafkan bukan sekedar tindakan terhadap orang lain, melainkan anugerah yang saya berikan kepada diri sendiri. Sejak itu, saya tidak lagi memandang masa lalu dengan penyesalan atau kesakitan. Saya memahami bahwa setiap orang memiliki perjalanannya masing-masing, dan saya tidak bisa membiarkan masa lalu menentukan masa depan saya. Saya memutuskan untuk hidup untuk saat ini, hidup untuk apa yang saya miliki, dan hidup untuk anak saya, untuk kehidupan baru yang saya bangun. Memaafkan bukan berarti melupakan, tapi belajar bagaimana tidak dikendalikan oleh masa lalu. Dan dalam pengampunan itu, saya menemukan kebebasan. Bebas untuk mencintai diriku sendiri, bebas menjalani kehidupan yang selalu kuinginkan. Ketika saya memaafkan, saya tidak hanya membebaskan orang lain, tetapi juga membebaskan diri saya sendiri. Dan itulah yang saya pelajari dalam perjalanan ini. Dulu aku percaya bahwa hidupku membutuhkan seseorang untuk menyelamatkanku, bahwa aku perlu diakui, dicintai, dan dilindungi oleh seseorang. Namun melalui semua cobaan, rasa sakit, dan air mata yang tertumpah, saya menyadari bahwa satu-satunya keselamatan yang saya butuhkan hanyalah diri saya sendiri. Hari ini, ketika saya melihat ke belakang, saya melihat bahwa saya telah berkembang pesat. Langkah pertama, setelah saya pergi penuh dengan kesulitan, dan saya pikir saya tidak dapat melewatinya. Namun kemudian, saya mulai menyadari sesuatu yang penting. Wanita tidak membutuhkan siapapun untuk menyelamatkan mereka. Kita bisa bangkit dari luka, dari kegagalan, dari hal-hal yang kita pikir tidak akan pernah kita atasi. Dan tidak ada seorang pun selain diri kita sendiri yang mampu memberikan kedamaian dan kekuatan sejati. Saya Amon hari Bintang. Dan ke awal saya memutuskan untuk memulai kembali. Saya merasa sendirian, tidak ada orang yang mendampingi saya, tidak ada dukungan dari keluarga atau teman. Namun saat itu, aku paham bahwa aku harus membela diriku sendiri dan mengambil kendali atas hidupku sendiri. Jika saya tidak percaya pada diri saya sendiri, siapa lagi? Jika saya tidak menemukan kekuatan dari dalam, tidak ada yang bisa memberi saya keselamatan. Saat saya gagal, saat saya terjerumus ke dalam krisis, tidak ada seorang pun yang dapat saya andalkan. Namun pada saat itulah aku menyadari, cinta dan kekuatan tidak datang dari orang lain, tapi dari diri sendiri. Aku mulai kembali percaya pada diriku sendiri, meski terkadang hanya langkah kecil, namun setiap langkah membuatku semakin kuat, membantuku menjadi lebih tabah. Ketika aku berangsur-angsur menstabilkan hidupku, ketika aku bisa mengurus diriku sendiri dan putraku, aku menyadari bahwa aku bukan lagi wanita seperti dulu. Saya tidak lagi merasa lemah atau tidak berdaya. Saya mampu menciptakan kehidupan yang saya inginkan tanpa harus menunggu orang lain menyelamatkan saya. Dan pada saat itulah aku menyadari wanita bisa melakukan segalanya. Kita tidak perlu menunggu seseorang menyelamatkan kita, karena kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Setiap kali aku menatap matamu, Farel, saya merasa saya melakukan hal yang benar. Saya tidak hanya membangun kembali hidup saya, tetapi saya juga mengajari anak saya bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menentukan hidupnya kecuali dirinya sendiri. Aku ingin anak-anakku tahu bahwa betapapun sulitnya hidup, kita tetap bisa berdiri, bangkit, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Hanya kita yang bisa menciptakan masa depan kita. Perjalananku masih panjang, tapi aku tidak takut lagi. Saya tidak lagi merasa perlu mencari keselamatan dari siapapun. Saya membela diri saya sendiri,
memulai dari awal sendiri, dan sekarang saya tahu bahwa saya bisa melakukan apapun jika saya percaya pada diri sendiri. Dan itulah pesan yang ingin saya bagikan. Wanita tidak membutuhkan siapapun untuk menyelamatkan mereka. Kita bisa membela diri kita sendiri dan mengendalikan hidup kita.